Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nagita Sisipa Syanda dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nantinya akan meliputi pengertian sekaligus ciri-ciri negara kesatuan, makna persatuan dan kesatuan bangsa, gambaran-gambaran persatuan dan kesatuan bangsa saat ini, lalu upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir adalah harapan persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang. Indonesia adalah negara yang merdeka karena perjuangan dari seluruh rakyatnya. Dalam meraih kemerdekaan tentunya memerlukan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan hasil dari persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa sih negara kesatuan itu? Jadi, negara kesatuan ialah negara yang kekuasaannya berada di tangan pemerintah pusat. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Dan untuk ciri-ciri negara kesatuan sendiri ialah yang pertama, negara kesatuan hanya memiliki satu undang-undang yang mengatur semua aspek berbangsa dan juga bernegara. Yang kedua, negara kesatuan hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh menterinya. Yang ketiga, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga DPR dan juga MPR. Yang keempat, negara kesatuan wilayahnya terbagi atas daerah-daerah. Dan yang terakhir, negara kesatuan menganut sistem sentralisasi pusat dan juga sistem sentralisasi daerah. Makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa yang pertama ialah semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme merupakan sikap pemahaman dari individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Untuk mewujudkan semangat nasionalisme itu sendiri bisa dalam bentuk berprestasi di berbagai bidang. Contohnya bidang olahraga, kesenian, kebudayaan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang kedua ialah mewujudkan cita-cita NKRI, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga ialah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu dan perekat berbagai kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Untuk gambaran persatuan dan kesatuan bangsa saat ini, saya mengambil kasus saat terjadinya COVID-19. Sejak awal pandemi ini tidak hanya menimbulkan masalah dari segi ekonomi saja, melainkan dari segi sosial juga. Karena dengan adanya COVID-19, tingkat kematian saat itu meningkat setiap harinya. Maka dari itu, masyarakat diberi batasan untuk melakukan sosialisasi guna mencegah menyebarnya COVID-19. Berbagai dinamika sosial muncul di tengah masyarakat yang menyebabkan ketidakpercayaan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dalam hal ini, kita harus mengembalikan sikap dan sifat kita ke dasar dan ideal negara, yaitu Pancasila. Setiap sila harus kita amalkan dan maknai dengan baik. Dalam hal ini, kita dapat menjadikan sila ketiga sebagai hal yang harus kita tanamkan dalam hati. Warga negara Indonesia dan seluruh lapisannya harus bersatu dalam menghadapi pandemi ini. Diharapkan semua masyarakat mampu menggaungkan rasa persatuan dan kesatuan di dalam diri masing-masing, agar keutuhan bangsa tetap terjaga. Selain itu, kita tidak boleh langsung percaya terhadap isu-isu yang menyebar di kalangan masyarakat ataupun di media sosial, yang akan menimbulkan gejolak sehingga mengakibatkan terkikisnya persatuan dan kesatuan. Kita harus menyatukan langkah dan tekad kita dalam menghadapi pandemi ini, serta tidak mengedepankan ego masing-masing.
Lalu untuk upaya-upaya menjaga persatuan dan kesatuan itu apa aja sih? Jadi, upaya-upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu seperti halnya dengan selalu menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, tidak bersikap egois, menghormati dan menghargai orang lain, menghindari perkelahian antar pelajar, ikut berkontribusi terhadap aktivitas yang dilakukan untuk membela negara, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, turut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat, dan mempelajari kesenian daerah dan bahasa daerah. Harapan persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang. Sebelumnya, kita tahu bahwa tantangan zaman akan terus-menerus datang. Tantangan zaman bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah hal yang harus kita hadapi dengan etika, moral, dan juga ilmu pengetahuan yang mumpuni. Diharapkan generasi muda yang akan datang siap akan tantangan zaman dan menjadi pemuda yang cerdas sekaligus bermoral agar dapat membawa perubahan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, itu tadi pemaparan saya mengenai persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu memiliki semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkukuh dan memperkuat NKRI agar dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.